Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat siang dan selamat malam, selamat pagi untuk kalian yang nontonnya di waktu yang lain hari ya. Jadi Bu Rizka mohon maaf sekali lagi untuk kalian yang telah menunggu bahan ajar dari penjelasan pertemuan kita untuk pekan kedua atau pertemuan ketiga di materi deskripsi kelas 7. Jadi untuk kalian tidak semudah atau tidak sesulit yang kalian bayangkan. Kalau semudah itu bagaimana Bu? Jadi tidak seperti materi SD yang mudah kalian gampangkan. Di SMP atau setingkat kita MTS ini, itu materi bahasa Indonesia yang lebih aktif adalah siswa. Apalagi pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran secara online dan daring itu butuh ketepatan dan pengalaman kita bersama, kerjasama antara guru, siswa, juga orang tua. Jadi Bu Rizka melanjutkan untuk bab kita. Kalau kemarin pertemuan pertama dan kedua itu sudah kita bahas mengenai pertemuan dari pengenalan teks deskripsi, ciri-cirinya, dan tujuannya. Tujuan dari teks deskripsi itu sebenarnya apa sih Bu? Jadi tujuan yang telah kita bahas itu sebenarnya adalah menggambarkan materi dari teks deskripsi yang ada dalam bacaan itu bisa tersampaikan oleh pembaca. Jadi ada kesan tersendiri pada pembaca atau pendengar. Oke? Dan di pertemuan ketiga kita itu bisa kita bahas. Setelah ini akan Ibu ajak masuk ke dalam contoh teks deskripsi. Kita analisis bersama bagaimana sih struktur juga unsur kebahasaannya. Sebelum itu kita bahas tentang materi struktur deskripsi. Ini Bu Rizka juga baca-baca tadi sebelumnya karena memang kita sebelum belajar wajibnya membaca dulu. Nah, untuk kalian yang belum dapat modul, bisa nanti saya share materi apa saja. Nah, di bahan ajar kemarin tadi sudah saya tambahkan untuk materi yang nanti kalian bisa kerjakan bersama di rumah tentunya ya. Kalaupun kalian berhalangan dengan kuota, itu bisa ditambahkan dengan belajar kelompok untuk tetangga terdekat ataupun kita bahas bersama untuk di tempat yang sinyalnya mudah. Nah, kebetulan hari ini Bu Rizka tidak bisa membahas banyak ya, karena memang keadaannya yang tidak bisa bekerja sama ya. Oke, kita langsung bahas masuk ke teks deskripsi. Sebelumnya itu kemarin kita ulas balik lagi, kita ulangi. Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, hal, tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca itu seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Jadi penulis menyampaikan kepada pembaca, bahwa objek atau hal, peristiwa maupun kejadian dan tempat itu digambarkan secara detail sekali oleh penulis, sehingga pembaca dapat menggunakan kesan inderanya, 5 panca inderanya untuk seolah-olah kita dapat melihat, mendengar, meraba, juga membayangkan secara langsung dan detail ya. Warnanya apa, bentuknya seperti apa, wataknya seperti apa, itu kita bisa membayangkan. Kemudian ciri-cirinya ya. Jadi selain yang telah Bu Rizka sampaikan kemarin, yang jelas itu tetap menggambarkan atau melukiskan sesuatu, bisa hal dan objek. Objek itu apa Bu? Tidak harus selalu manusia, tidak harus selalu benda, bisa peristiwa maupun keadaan tempat suatu daerah ya. Kemudian melibatkan kesan indera, panca 5 indera. Jadi gambaran objeknya itu bisa jelas diterima oleh pembaca ya. Kemudian yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar itu dapat merasakan sendiri ya. Kemudian menggunakan bahasa yang baku, ilmiah, dan menjelaskan ciri-ciri secara terperinci dan detail. Nah, masuk ke jenis, kita bisa masuk ke sini. Di dalam jenis teks deskripsi itu ada 2 ya. Sebenarnya banyak sekali teks deskripsi itu jenisnya. Nah, pada materi kita ini kita khususkan menjadi 2 bagian saja. Deskripsi explanatory, explain itu berarti penjelasan secara gamblang. Nah, kedua sugesti. Jadi ada explanatory dan sugesti.
Explanatory itu berdasarkan fakta dan dapat dilihat secara langsung oleh penulis ya. Kemudian sugesti itu menggunakan data dan menggunakan tempat atau waktu ya, menggunakan tempat atau waktu yang bisa digambarkan secara langsung oleh orangnya ya. Kemudian apa saja yang kita harus ketahui dalam struktur teks kebahasaan. Jadi struktur dalam deskripsi itu ada dua juga sama seperti jenis tadi. Teks deskripsi itu ada dua. Yang pertama, misalkan kemarin temanmu Buriska membaca ada bagus-bagus hasilnya. Terima kasih untuk kalian semua yang telah mengumpulkan tugas dengan baik. Buriska beri apresiasi yang sangat menarik kepada kalian yang telah mengerjakan tugas dengan baik. Untuk kalian yang belum bisa mengumpulkan secara e-learning ya, melalui e-learning atau secara japri kepada saya kalau misalkan kalian kesulitan untuk pengumpulan tugas. Yang paling penting materi bisa tersampaikan kepada teman-teman kalian. Nah, misalnya kemarin saya membaca salah satu teman kalian yang menuliskannya secara bagus ya, bisa saya bacakan. Nanti kita analisis bersama, mungkin teman-temanmu itu juga pengen tahu seperti apa. Nah, di dalam pengerjaannya dia menggunakan kata-kata yang sangat detail dan deskripsi, dan seolah-olah saya sebagai pembaca, Buriska sebagai pembaca itu bisa membayangkan kalau dia benar-benar lucu, benar-benar baik, benar-benar imut seperti itu ya. Kelas apa saya lupa. Jadi itu adalah salah satunya. Nah, ini saya berikan contoh di dalam teks ini tentang penjelasan dari tenun songket Palembang. Tenun songket Palembang ini dijelaskan secara gamblang menjadi 3 sampai 4 paragraf. Jadi setiap paragraf itu tidak selalu harus menjadi struktur. Bisa jadi paragraf 1 dan 2 itu menjadi strukturnya. Jadi struktur teks deskripsi ada dua, yakni teks deskripsi identifikasi dan deskripsi ya. Jadi identifikasi itu berasal dari kata identitas. Ingat-ingat, identifikasi itu berasal dari kata identitas yang artinya mengenalkan atau menjelaskan siapa dia, siapa apa yang terjadi seperti itu. Jadi kayak kita, identitas kamu, kartu identitasnya punya nggak, kartu pelajar, atau Buriska punya KTP, namanya siapa, nama lengkapnya, tempat tanggal lahirnya tanggal berapa, di mana, dan alamatnya, domisilinya lengkapnya di mana, statusnya bagaimana. Nah, itu adalah salah satu identitas yang Buriska miliki. Nah, pada kali ini identifikasi yang ada dalam teks ini kita bahas bersama. Di dalam sini ada tenun songket Palembang yang merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Yakni kerajinan songket ini termasuk hasil industri rumah tangga para wanita lah yang biasanya menekuni kerajinan tenun ini. Oh ya, sebelum kita membahas materi ini, ada baiknya kalian saya ajak untuk mengenali dari satu kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi itu yang seperti apa, Bu? Seperti apa, anak-anak? Nah, kalimat deskripsi itu kalimat yang mengandung penjelasan atau penggambaran sebuah objek atau tempat dan peristiwa tadi. Jadi kalau ini yang disebut adalah tenun songket Palembang, berarti deskripsi dari tenun songket Palembang itu harus dijelaskan dalam kalimat deskripsi. Nah, ini sebelum menginjak kepada materi kalimat deskripsi, kalian harus mengetahui kalimat itu tandanya seperti apa, anak-anak. Ada yang tahu? Semoga banyak yang masih ingat ya, di MI atau SD kemarin kalimat itu diawali oleh huruf kapital ya, huruf besar, huruf kapital atau huruf besar yang diakhiri dengan intonasi akhir. Intonasi akhir nanti akan Buriska tambahkan di dalam teksnya. Intonasi akhir itu adalah intonasi final yang menjadi dalam kalimat itu selesai disebut sebagai satu kalimat. Nah, satu kalimat deskriptif itu misalnya temanmu kemarin ini, halo, kenalkan aku adalah Ananda, titik. Aku mempunyai kenalan dengan teman dari SD Sukosewu 1, titik. Nah, aku adalah Ananda, kenalkan aku adalah Ananda, titik. Itu titiknya itu adalah intonasi akhir. Halo itu hanya huruf kapitalnya itu adalah sebagai contoh kalimat deskripsi yang pertama. Kalimat pertama itu diawali dengan huruf
kapital dan diakhiri dengan intonasi akhir. Intonasi akhirnya berupa apa? Apakah harus selalu titik? Tidak. Jadi intonasi akhir atau intonasi final itu bisa berawal dari titik, tanda seru, dan tanda tanya. Misalnya, di mana rumah kamu? Tanda tanya. Itu sudah satu contoh kalimat ya. Satu contoh kalimat deskripsi. Kembali ke sini, kita ke identifikasi. Tenun songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang dan titik ya. Ini sudah satu kalimat. Kerajinan songket ini termasuk hasil industri rumah tangga, titik. Nah, ini termasuk kalimat kedua. Para wanita lah yang biasanya menekuni kerajinan tenun ini, titik. Ini kalimatnya 3 sudah jadi satu paragraf. Jadi tidak harus kalimat satu deskripsi kalimatnya banyak, itu tidak harus ya. Ini merupakan salah satu struktur dari identifikasi atau identitasnya teks deskripsi yang menjelaskan atau mengenalkan apa yang jadi objeknya yang dibicarakan ini, yakni tenun songket Palembang. Deskripsinya, deskripsi jelas mengandung ciri-ciri, mengandung kesan indera ya, seolah-olah kita dapat melihat secara penggambarannya secara detail. Ini kamu lihat menggunakan bahan baku benang sutra asli, kemudian diberi lapisan benang emas berwarnanya putih, ditenun dengan cita rasa tinggi, hasilnya sangat indah dan enteng. Ini sudah termasuk deskriptif semua ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan belum? Kadung Bu Rizka menjelaskan kalian tidak paham kan ya? Kasihan teman-teman yang sudah paham ya. Oke, nanti kita diskusikan langsung di WA ya, seperti apa. Kemudian kebahasaannya kita langsung meloncat ke, harusnya pertemuan besok di hari Jumat atau Sabtu, tapi kita langsung bahas untuk seluruh materi kita selesaikan pada hari ini tentang unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, pada unsur teks deskripsi ini kebahasaannya itu berisi kalimat yang deskriptif. Tadi satu ya itu. Kemudian dua, penjelasannya terperinci dan supaya objek atau peristiwa dan tempat itu menjadi konkret. Konkret itu adalah nyata. Kemudian kalimat deskriptif tadi menggunakan kesan indera atau 5 panca indera tadi supaya lebih detail ya. Yang keempat, pilihan kata dengan emosi yang kuat dalam teks. Misalnya dia sangat cantik, baik sekali, itu adalah kata yang menggunakan emosi ya. Tadi kalau misalnya contohnya kain songket Palembang ditenun dengan cita rasa yang tinggi, hasil tenunannya pun sangat indah dan etnik. Nah, itu termasuk menggunakan emosi yang kuat ya. Kemudian penggunaan kata berimbuhan, ini nanti Bu Rizka harus punya segmen sendiri untuk video pembelajaran kata imbuhan dari unsur kebahasaan. Ini tidak bisa dipertemukan satu selesai ya. Kita bahas sendiri untuk unsur kebahasaannya, karena kita tadi adalah mengingat kembali dan menambahkan materi struktur dan unsur kebahasaannya. Yang terakhir yakni penggunaan kata sinonim. Nah, pada kata berimbuhan itu ada kata dasar yang ditambahkan imbuhan. Imbuhan ini ada macam awalan, ada macam sisipan dan akhiran. Kata dasar yang ditambahkan dengan imbuhan tadi akan menjadi kata yang berimbuhan atau bentukan kata baru. Nah, ini nanti kita bahas di akhir. Seperti apa contohnya kata berimbuhan Bu? Misalnya bernama siapa, melakukan hobi ini. Nah, itu kata yang melakukan, jadi me plus laku plus kan, itu berarti kata berimbuhan. Lakunya adalah kata dasar. Ini perlu kita bahas nanti ya. Kemudian penggunaan kata sinonim yang mirip-mirip ya, jadi persamaan kata. Itu mungkin dulu yang bisa Bu Rizka sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya Bu Rizka mohon maaf. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.